Pluto adalah planet kerdil yang dulunya dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya kita. Pada tahun 2006, International Astronomical Union mengubah status Pluto dari planet ke planet Katai, yang berarti bahwa Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet utama dalam tata surya. Massa Pluto adalah sekitar 0,00218 kali massa Bumi, menjadikannya planet Katai terbesar di tata surya. Periode orbit Pluto adalah 248 tahun Bumi. Periode rotasi Pluto 1 hari setara dengan 6,39 hari Bumi. Pluto diketahui memiliki 5 satelit alami, yaitu Charon, Styx, Nix, Hydra, dan Kerberos. Charon pertama kali diidentifikasi tahun 1978 oleh astronom James Christie. Lebih dari 98% permukaan Pluto terdiri atas es nitrogen dengan jejak-jejak metana dan karbon monoksida. Ini dapat diamati dari variasi kecerahan dan warna permukaannya. Pluto merupakan salah satu benda paling kontras di tata surya, sama kontrasnya seperti satelit Saturnus, yaitu Iapetus. Pada Juli 2015, pesawat antariksa New Horizons milik NASA mengukir sejarah ketika berhasil mengunjungi planet kerdil es yang terpencil ini. New Horizons adalah pesawat pertama yang mengunjungi planet tersebut. Di dalam New Horizons terdapat 7 peralatan ilmiah yang dirancang untuk mempelajari dan memberi petunjuk mengenai keadaan permukaan Pluto, susunan dalam, serta atmosfernya. Tujuan wahana antariksa ini adalah untuk mempelajari Pluto dan lingkungannya, serta objek-objek di sabuk Kuiper. Dalam misinya, New Horizons berhasil menghadirkan gambar-gambar mengejutkan di permukaan Pluto. Gambar-gambar luar biasa yang ditangkapnya selama terbang melintasi planet kerdil ini mengejutkan para ilmuwan astronomi yang mengungkapkan permukaan Pluto yang kompleks dan beragam, di mana lapisan luarnya tertutup pegunungan, lembah, kawah, dan bahkan fitur berbentuk urat-urat hati yang luas. Memungkinkan adanya bekas aliran lautan lumpur di bagian permukaan planet kerdil ini. Untuk pertama kalinya, kita melihat Pluto dengan segala penampakannya yang terlihat membeku. Ketika ilmuwan pertama kali mempelajari tangkapan gambar-gambar di permukaan planet Katai ini, banyak fitur tak terduga. Ini adalah salah satu gambar terbaik yang diambil oleh Hubble pada tahun 2002, menunjukkan permukaan planet kerdil berbintik-bintik oranye, abu-abu, hitam, dan titik terang misterius. Saat cakrawala melewati planet es ini, Hubble berhasil menangkap beberapa pemandangan spektakuler di permukaan planet kerdil ini. Dengan memperbesar gambar beresolusi tinggi ini, ada beberapa penemuan yang mengejutkan yang telah diteliti oleh ilmuwan. Banyak fitur tersembunyi Pluto yang membuat rasa penasaran. Beberapa di antaranya yang mengejutkan kita, seperti penemuan danau yang pernah dialiri cairan misterius. Danau tak terduga ini dapat ditemukan di pegunungan tepat di sebelah barat jantung Pluto. Lebarnya sekitar 20 mil, yaitu sekitar 32 km, dan tampaknya sekarang sudah membeku. Namun, bukti ini menunjukkan bahwa kemungkinan permukaan Pluto terdapat danau yang mengalir dengan cairan. Meskipun tidak sepenuhnya jelas cairan apa yang mengisi danau ini sebelum membeku.
Para ilmuwan meyakini itu adalah nitrogen cair. Dan bukan hanya di titik ini saja, tempat nitrogen cair pernah mengalir. Ratusan ribu tahun yang lalu, permukaan Pluto ini mungkin terdapat juga aliran sungai berbentuk selokan yang bersilangan seperti yang ditunjukkan oleh gambar menakjubkan ini. Bagaimana nitrogen cair dapat menggenang dan mengalir di dunia yang membeku pada miliaran mil jauhnya dari matahari? Ini kemungkinan karena suhu dan tekanan permukaan Pluto berfluktuasi saat semakin dekat ke matahari, menghangatkan planet kerdil, meleburkan es nitrogen, mendorongnya dari kepadatan yang beku menjadi gas. Salah satu fitur menarik lainnya dari Pluto adalah atmosfernya yang berkabut. Suhu permukaan Pluto sekitar minus 230 derajat Celcius, namun gas di atmosfer Pluto sangat berbeda dengan bumi. Para ilmuwan percaya bahwa kabut tersebut adalah kabut asap yang dihasilkan dari aksi sinar matahari pada metana dan molekul lainnya. Reaksi ini menghasilkan campuran kompleks hidrokarbon yang terakumulasi menjadi partikel kabut kecil yang menyebarkan cahaya biru. Saat mereka mengendap di atmosfer, partikel kabut membentuk banyak lapisan horizontal rumit yang membentang hingga ketinggian lebih dari 120 mil, yaitu lebih dari 200 kilometer. Namun saat Pluto menjauh dari matahari, diperkirakan atmosfernya membeku. Kemungkinan jatuh sebagai salju disertai angin seperti badai kencang ke permukaan, menciptakan lapisan material beku. Di beberapa tempat, seperti fitur geografis yang terletak di permukaan Pluto ini, kita bisa menemukan Tombaugh Regio, lapisan salju nitrogen yang mungkin terkondensasi keluar dari atmosfer. Regio juga memiliki ciri-ciri yang menonjol, termasuk cakram yang lebih terang yang disebut Sputnik Planitia. Di antara fitur yang paling mencolok yang ditemukan di Pluto adalah gunung-gunung besar yang tertutup salju di belahan bumi selatan, yang hampir menyerupai pegunungan Alpen di bumi, seperti penampakan yang disorot dari stasiun luar angkasa internasional ini. Tetapi begitu Anda melihat lebih dekat, pegunungan di Pluto terbuat dari es yang membeku sekeras granit dan diselimuti sejenis salju yang terdiri dari metana beku. Puncak yang menjulang ini dapat mencapai ketinggian 2,2 mil, yaitu 3,5 kilometer di atas medan sekitarnya. Di bumi, pegunungan biasanya disebabkan oleh aktivitas tektonik atau letusan gunung berapi. Namun, pegunungan di Pluto secara geologis tidak aktif seperti di bumi, sehingga para ilmuwan percaya bahwa mereka kemungkinan berhasil terbentuk oleh proses yang disebut erosi sublimasi. Ini terjadi ketika bahan beku seperti nitrogen atau metana di permukaan Pluto terpapar sinar matahari dan menyublim atau bertransisi langsung dari padat menjadi gas. Proses ini mengkikis medan di sekitarnya, meninggalkan struktur permukaan yang menakjubkan seperti puncak bergerigi yang tinggi ini. Di daerah tertentu di permukaan Pluto, tampak terlihat seolah daratannya telah diisi oleh zat cair yang belum diketahui jenisnya. Ada banyak indikasi bahwa sejenis lahar dingin dan cair telah mengalir di berbagai titik pada landscape Pluto ini. Selain itu, ada fitur yang disebut cryovolcanos, yang merupakan jenis gunung berapi yang meletus dan mengeluarkan volatil es, metana atau amonia, bukan magma seperti di bumi.
Salah satu bukti meyakinkan adanya aktivitas kriovulkanik di Pluto adalah fitur yang disebut Wright Mons, pegunungan yang memiliki lubang atau cekungan di permukaannya. Gunung yang terletak di bagian selatan adalah gunung berapi es, menjulang setinggi 4 km di atas dataran sekitarnya, seperti yang Anda lihat dalam gambar close-up ini. Jika memang ini adalah gunung berapi es, seperti yang diduga oleh para peneliti, ini akan menjadi yang terbesar dari jenisnya yang ditemukan di zona tata surya kita. Di dekat jantung Pluto ini, ada hamparan bukit pasir mirip gurun yang luas dapat ditemukan. Fitur ini terdiri dari material yang tampaknya telah tertiup angin, melintasi permukaan mirip dengan bukit pasir yang ditemukan di bumi. Pergerakan angin mengumpulkan partikel dan menciptakan lokasi gurun. Namun, bukit pasir di Pluto ini sangat unik. Mungkin saja gurun ini terbentuk tidak hanya oleh angin, tetapi juga oleh cairnya es nitrogen yang menyebabkan butiran es metana seukuran pasir terangkat ke permukaan tanah oleh gas yang naik dan kemudian tersapu ketika terbawa angin. Selain itu, bukit berpasir di Pluto ini jauh lebih besar daripada bukit pasir yang ditemukan di bumi. Beberapa ukurannya mencapai setinggi gunung dan membentang jauh bermil-mil. Ini kemungkinan karena gravitasi yang rendah di Pluto. Di bagian kanan ini ditemukan juga struktur aneh seperti gunung es yang tampaknya merupakan bekas retakan es dengan formasi yang lebih besar. Setiap fragmen ini berukuran 1 hingga beberapa mil lebarnya, dan gunung es ini tampaknya mengambang di permukaan es yang beku. Para ilmuwan berpendapat bahwa gunung es ini kurang padat dibandingkan es nitrogen, sehingga ketika gunung es pecah dan akhirnya terdorong ke arah tengah disebabkan adanya aliran glasial dan pergerakan es nitrogen di bawahnya. Formasi ini terlihat seperti sel yang mengungkapkan rahasia permukaan Pluto, karena tekstur ini adalah ciri khas dari proses yang disebut konveksi yang muncul di mana-mana pada permukaan planet kerdil ini. Ketel yang mendidih dan cairan yang terhangatkan oleh sinar matahari menyebar tidak merata, yang menandakan bukti terjadinya konveksi selama jutaan tahun. Permukaan ini memperlihatkan daratan Pluto lebih hangat dan berisikan nitrogen beku di atasnya, yang perlahan-lahan bergolak membentuk pola yang terjadi selama jutaan tahun lamanya. Penjelajahan New Horizon telah memberi pengetahuan tentang kondisi permukaan dan geologi planet Katai ini. Walaupun hanya terbatas, namun ini mengingatkan kita bahwa Pluto hanyalah salah satu dari ratusan planet kerdil di wilayah tata surya kita yang disebut sabuk Kuiper. Bagaimana dengan Haumea, Makemake, atau Eris misalnya? Apakah memiliki permukaan yang sama atau jauh lebih ekstrim? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe, like, dan beri komentar agar kita saling bertukar pengetahuan tentang alam semesta dan planet-planet di dalamnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.